bicara ilmu-ilmu ini, udah masa bodoh itu. Sekarang beredar rame membawa nama Abah Guru, membenci Ahlul Bait, sedangkan kita ditanamkan berkat jasa Sidin Jualah kita ini cinta kepada keturunan Rasulullah. Tahu-tahu beredar memadahkan Abah Guru itu berwasiat bahwa kadada artinya keturunan Rasulullah artinya. Nah itu sekarang zaman ini, sedangkan Sidin itu di akhir hayat Sidin itu berwasiat apabila Abah meninggal Sidin kena nang mentalkinkan nang memimpin acara itu amunnya kawa Habib Anis Solo itu hadir sini, amunnya kawa hadir di pemakaman suruhkan beliau yang mentalkinkan Abah. Nah itu bukti akhir hayat Sidin. Di mana orang yang memadahkan Abah Guru itu di akhir hayat mendustakan habaib itu? Itu bukti Sidin. Bahkan kain kapan yang melekat yang menyentuh badan Sidin itu tapih daripada Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus yang digelar Habib Neon. Ini kada tahu itu. Jadi bepada ujar dari santri jajar. Nah ini ada santri-santri yang membawa fitnah ini. Di kalangan sekumpul juga pulang orangnya brengsek pula. Ini memfitnah umat ini. Jadi kita ini ya sudah, bukan kita artinya mohon maaf ulun, bukan artinya untuk sekedar ini aja, sekedar mengetahui itu tidak benar, itu memecah belah kita. Nah itu dampaknya, itu memecah belah kita. Abah Guru itu kada mau cegar badauran, pecah belah, kada mau sih. Nah itu, jadi tujuan kita itu mahauli ini, yang kita hauli ini menjadikan suatu panutan kepada kita. Jadi ulun menamuni setelah wafat beliau ini beberapa orang. Jadi ini semuanya nih orang ini ada yang di luar pulau Jawa, ada yang di Malaysia. Jadi tanda tanya ulun nih, orang ini jauh-jauh dari Malaysia datang ke sekumpul. Bukan cuma haul, kadang-kadang ada waktu datang. Kemudian ulun ada pernah waktu keluar daripada pulau Kalimantan ini, di pulau Jawa ketemu beberapa orang. Di antaranya itu apa nih orang ini kira-kira jadi menghormati ulun? Kan tanda tanya juga apa? Ternyata ini nih semasa hidup Abah Guru itu kada pernah ketemu dan kada pernah sama sekali ke Martapura, ke Kalimantan. Cuman ini sering mengikuti walaupun live streaming kayak ini, jadi tersentuh hatinya mencintai kepada Abah Guru. Jadi ketika inya sakit, inya ini termimpi dengan Abah Guru. Dalam mimpi itu dipusuti Sidin Muhana nih, tuntung dipusuti, terbangun sehat. Nah artinya apa? Seorang aulia soleh yang seperti Abah Guru itu jangan dikira wafat itu artinya selesai. Bukan selesai, artinya siapapun orang yang mencintai Sidin, benar kecintaannya, maka orang itu akan menjadi sebagian daripada pengikut Sidin. Jadi ada satu ulama besar mengatakan, orang aulia yang besar makamnya itu, inya itu berkedudukan diumpamakan seperti orang yang menjadi imam. Jadi inya itu tidak tahu siapa makmumnya, itu tidak tahu, tapi siapapun yang ikut berjamaah maka di bawah tanggung jawabnya. Jadi ulun banyak ketemu orang-orang nang artinya di zaman Sidin masih hidup itu nya kada sempat ketemu gitu. Nah kalau orang-orang yang lain kan yang ulun tahu gitu, ada mahauli Tuan Guru ini itu ada karena ada ikatan. Oh bahari ulun bisa berdapatnya Tuan Guru itu, ulun pernah belajar tiajar, atau nya kada pernah puitan ulun dulu pernah belajar aja, sehingga datanglah, ziarahlah, hadirlah di haul itu. Kalau Abah Guru ini yang hadir haul itu tidak tahu sama sekali nya di zaman waktu hidup tuh, tapi setelah wafat itu mendengar, akhirnya
hatinya tersentuh sehingga ada mencintai. Nah, itu bukti daripada janganlah engkau kira bahwa orang aulia itu ketika wafat lalu selesai ada. Karena ini hanya berpindah. Jadi ruhnya itu tetap hidup. Jadi kalau jasadnya iya memang ditanam di dalam kubur, dalam tanah, tapi ruhnya itu kemanapun inya hendak. Jadi ruhnya itu ruh daripada aulia salihin dan ruh daripada para amliya itu inya hidup di alam barzakh. Jadi alam barzakh itu antara dunia dengan akhirat. Jadi sementara kita belum kiamat, jadi belum memasuki alam akhirat, karena alam akhirat itu kan kena cuman ada dua, ada surga, ada neraka. Nah, sementara ini orang-orang yang calon ahli surga itu inya sudah menikmati kenikmatan itu, dan inya hidupnya di alam barzakh. Di alam barzakh itu satu alam yang mana tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita ini, tetapi bisa kita dapati di waktu saat kita guring lalu bermimpi. Ayo, waktu mimpi, waktu guring dah, biar sadarlah masalah pakaian tati lanjang gitu, nah maaflah sedikit agak porno, sadarlah kada sadar. Tapi di waktu guring itulah kita tergantung kitanya apa gawian. Apabila gawiannya bagus, termimpi yang bagus. Bilanya gawian yang kada bagus, ya kan termimpi begini apa tak ada mikro. Nah, jadi orang-orang aulia as-salihin itu inya hidup di alam barzakh itu. Kita ini apabila dalam keadaan dengan perbuatan yang baik-baik, kemudian ada yang kita cintai dalam hal ini masalah bahuru, insya Allah kita bisa tamimpi lawan sidin. Jadi mimpi dengan orang soleh itu juga sebagaimana Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu, turun wahyu itu awalnya itu mimpi-mimpi yang bagus. Awwalu ma budi'a minal wahyi ru'ya sholihah. Jadi Rasulullah itu kan kayak itu juga. Nah, lalu cerita mimpi ini tidak menutup kemungkinan orang-orang yang jahil karenanya cinta bermimpi dibimbing sidin. Jadi ulun pernah menamuni ada satu bebinian aja. Jadi termimpi dengan seorang aulia ini, dilajarinya dari wudu, dari berniat mandi junub dulu, kemudian berwudu, kemudian sampai sembahyang. Nah, cuman mimpi tadi harus dicocokkan dengan syariat. Bujurlah cara berwudunya begini dengan apa yang ada di kitab fikih. Ya, berarti kalau itu benar sesuai dengan artinya kitab fikih, itu kawan